Gimana Bapak Ibu sudah fresh? Ya udah. Sudah bisa mengikuti materi? Ya kita santai saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, serta perawat selaku materi pada kegiatan aksinya tahun 2014 yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini Ibu Herawati akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 14 terkait dengan budaya positif. Saya Samsuryadi selaku moderator akan memandu kegiatan ini selama 1 jam. Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Herawati SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Maros, disilakan menyampaikan materi aksi nyatanya. Ada bicara di sini. Baik, terima kasih moderator Samsuryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon berdiri, moderator. Bersyukur kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul guna memenuhi undangan saya selaku calon guru penggerak angkatan 7. Ya, mohon maaf mengganggu waktu luang, waktu istirahat dari Bapak Ibu sekalian untuk budaya positif yang saya akan persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Saya untuk aksi nyata hari ini saya akan membahas mengenai budaya positif. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berdiri karena siang-siang biasanya kita ngantuk ya. Kita berdiri dulu, kita ice breaking. Saya contohkan dulu. Kepala pundak, jadi mohon keluar dari kursi, ya, ambil posisi supaya bisa. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Ya, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Tangan di pinggang, digoyang-goyang. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, pinggang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu sudah fresh? Ya udah. Sudah bisa mengikuti materi? Ya, kita santai saja. Silakan. Baik. Ini kegiatan ice breaking yang kita lakukan tadi ini adalah bisa kita budayakan juga. Budaya positif. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa budaya itu adalah kebiasaan. Sementara positif melakukan hal-hal yang baik. Jadi tujuan dari kegiatan aksi nyata yang kami lakukan adalah mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuat kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, terkhusus di lingkungan kelas kita sebagai guru. Budaya positif
di sekolah itu adalah nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis penuh peranan sentral. Ya, jadi untuk memenuhi budaya positif ini, guru di sini sangat berperan. Itu sangat berperan. Baik. Nah, budaya-budaya yang kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian, seperti ketika kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, ya, kita berbudaya kita untuk membangun kedisiplinan anak-anak kita, kedisiplinan guru-guru kita, belajar dipimpin dan belajar memimpin. Ini adalah budaya-budaya yang memang perlu diterapkan oleh siswa-siswa kita. Nah, disiplin. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar, akan terkena hukuman. Benar kan? Ketika kita mendengarkan kata disiplin, pasti mindset berpikir kita menuju ke hukuman. Ya. Kita lanjut. Nah, ini disiplin positif adalah proses pembelajaran bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Mari kita memerdekakan murid. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Ya. Jadi selama ini yang kita lakukan ketika kita mendisiplinkan siswa-siswa kita biasanya menghukum. Ya, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan, kita mendisiplinkan mereka, tetapi mereka sadar dari dalam diri mereka sendiri, ya, bahwa kedisiplinan itu sangat penting. Nah, kita akan membahas selanjutnya. Baik. Nah, dengan memiliki disiplin, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Saat mereka terlambat, kita meminta mereka untuk berbaris dan memberikan hukuman, mungkin sikat WC atau membersihkan apa, ya, itu adalah hukuman bagi mereka. Dan ini sangat tidak bagus untuk kedepannya, untuk anak-anak kita. Dan sebentar ada materi yang berkaitan. Nah, menurut Dian dosen, ini terkait dengan teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya memang kita selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang dilakukan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Ini adalah menjadi pertanyaan anak-anak kita, atau mungkin bisa saja terjadi kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita termotivasi ketika ada imbalan dari orang lain, atau mungkin ada hadiah-hadiah. Ya, pernah kita merasakan sendiri ketika kita mengikuti kegiatan jalan santai, kemudian hadiahnya mungkin itu mobil atau motor, nah, kita termotivasi untuk mengikuti. Nah, padahal hal ini sangat merugikan sebenarnya dari kita, karena nantinya ketika tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi imbalan, itu kita tidak akan termotivasi lagi. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, akan menjadi orang yang seperti apa?
saya jika ini yang dituntut. Biasanya kita mau diakui oleh orang lain. Anak-anak juga seperti itu. Biasanya mau diakui. Nah, oleh karena itu, biasanya anak-anak kita melakukan hal-hal yang sifatnya supaya bisa diakui oleh guru. Dianggap bahwa oh ini bagus. Ya, padahal itu sebenarnya bukan bagus dari sendiri. Ya. Baik. Nah, ini ada stimulus respon, kemudian ini teori kontrolnya. Ini realitas, kemudian kita sama. Nah, selalu kita mengatakan, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin di kelas juga seperti itu, kita selalu menganggap bahwa oh kebutuhan siswa kita sama, padahal tidak. Kebutuhan mereka berbeda. Mungkin A kebutuhannya berbeda dengan si B, karena kita melihat bahwa profil belajarnya mereka berbeda, ya. Nah, ada mungkin yang butuh ketenangan, atau mungkin ada yang butuh berlindung, seperti itu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita guru, mari kita mengubah mindset berpikir kita, melihat bahwa kodrat anak-anak kita berbeda. Mereka berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, mari kita mencoba mindset berpikir kita bahwa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak wajar sebenarnya. Kita harus melihat bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan dengan selesainya Bapak Ibu sekalian memahami hal tersebut di kelas nanti ada perubahan-perubahan dari kita semua, terkhusus saya sendiri dan juga mereka. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi sebenarnya ini orang itu tidak bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri, kecuali kita sendiri. Ya. Nah, ketika kita melakukan hal yang ingin kita lakukan itu yang jelas timbul dari diri kita, itu pasti kita termotivasi. Tetapi ketika hal itu timbul dari orang lain, mungkin motivasinya hanya sesaat saja. Ini juga yang sering kita lakukan di kelas. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Ketika kita telah membujuk anak-anak kita yang melanggar kedisiplinan, nah biasanya kita berlaku kasar. Ketika kita gagal membujuk, nah, hal itu yang pernah juga saya alami, dan mudah-mudahan ketika kita telah mengetahui bahwa itu tidak benar, mari kita meninggalkan bersama. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Maksudnya di sini, nah kita jangan selalu mengatakan bahwa saya nanti ini mungkin nilai saya jelek. Nah, anak-anak kita mari kita ajar, jangan selalu mengatakan bahwa nilai saya jelek. Ketika dia termotivasi, ketika kita memberikan motivasi, insya Allah dia akan mengubah itu dan menjadikan dirinya termotivasi. Baik. Nah, kita masuk kepada hukuman dan penghargaan. Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sistematis. Menurut Kohn, secara ideal tindakan pelajar itu sendiri adalah penghargaan yang sistematis. Iya, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita diberikan hukuman, ketika anak-anak kita berikan penghargaan, itu sama saja menghancurkan. Ketika memberikan hukuman, mungkin ada malu-malu karena dihukum. Berdiri saja di lapangan upacara itu yang tidak lengkap, menggunakan atribut yang tidak lengkap, kemudian berpisah dengan temannya, pasti dia merasa malu-malu. Nah, itu kita hukum mereka. Tujuan kita supaya mereka mengubah kebiasaan-kebiasaannya yang
maka akhirnya menjadi kebiasaan positif. Padahal menurut teori ini itu tidak benar. Jadi ada solusi yang akan diberikan di akhir materi ini. Tidak dengan hukuman, tetapi ada yang namanya restitusi. Ada namanya restitusi. Nah, ketika juga kita memberikan penghargaan kepada siswa, nah, mereka akan termotivasi dengan penghargaan itu, bukan dari dalam dirinya. Oleh karena itu, nantinya ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan memberikan keyakinan kepada mereka. Mereka yang membuat keyakinan, mereka yang melakukannya, ya, sehingga akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik. Nah, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Oke, jadi sekalian bisa melihat tayangan video yang saya berikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati? Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru, itu tadi 5 posisi kontrol yang sudah diperagakan. Nah, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pengajar. Nah, tadi Bapak Ibu sudah lihat bahwa yang mana dari kelima posisi kontrol ini yang disarankan. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat tayangan-tayangan tadi sebagai penghukum. Apakah bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan? Tidak boleh sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, nah, itu akan efek berdampak kepada anak-anak kita. Nah, teman, nah, ini juga ada dampaknya. Kemudian posisi pemantau, dan ini yang disarankan adalah kita selaku manajer bagi anak-anak. Nah, saya kira dengan tayangan-tayangan tadi, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat, sudah bisa memilah, dan apa yang telah kita lakukan selama ini, mari kita sama-sama memperbaiki. Mengapa posisi manajer itu kita harus lakukan? Karena sebagai manusia pasti ada kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan bertahan hidup, ya, ada kebutuhan makan dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini ada kaitannya dengan posisi kontrol yang tadi. Supaya kita saling menghargai, kita menghargai anak-anak kita, kemudian maka mereka akan termotivasi dari dirinya sendiri. Tadi sudah ini kebutuhan dasar. Nah, lanjut. Kita masuk pada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, maka kita berangkat dari keyakinan kelas terlebih ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai saya lihat di Aduh bahwa kita diminta untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Oleh karena itu, kami dari CG Angkatan 7 mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat bagaimana cara untuk membuat keyakinan dalam dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Apakah keyakinan kelas sangat penting? Kalau saya mengatakan iya, sangat penting. Karena setiap perilaku positif pada kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu ditekankan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas. Kita meminta kepada anak-anak kita apa yang bisa dilakukan di dalam kelas,
dan apa yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas, yaitu do and done. Mungkin saya meminta kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian, saya bertindak sebagai guru dan Bapak Ibu bertindak sebagai siswa. Bisa? Saya kan kira-kira apa yang bisa dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Masing-masing satu saja ya. Satu yang bisa dilakukan, satu yang tidak bisa dilakukan. Ada. Bisa dilakukan. Ya, menuliskan apa yang bisa dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian bertindak sebagai siswa ya. Jadi saya gurunya. Gimana sih? Dan tidak boleh makan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Itu boleh. Silakan itu. Sudah. Masuk ke kesepakatan kelas. Iya, masuk ke kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan kelas. Tidak mata, harus di bawah. Do and done, apa yang bisa dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang pertama, tidak mengganggu teman. Nah, berarti ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Mana yang boleh dilakukan di dalam kelas? Ya, ingat tidak mengganggu teman. Kita lihat yang lain. Yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dulu. Dilihat dulu yang tidak bisa. Merusak dan mengganggu barang atau peralatan kelas. Oke, baik. Nah, minum air putih. Oh, ini yang bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan, makan saat pembelajaran berlangsung. Makan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Baik, ini sama ya. Kemudian harus memperhatikan pelajaran. Yang tidak boleh meniru. Oh, tidak boleh menyontek. Nah, kemudian apa ini? Tidur. Oh, tidak boleh tidur pada saat jam belajar. Nah, kita klasifikasikan ya. Tidak mengganggu teman. Pada apakah di sini masuk pada kedisiplinan? Saling menghargai. Nah, saling menghargai. Jadi kita bisa melihat di sini. Kita lihat apa yang diberikan, ya apa sumbangsi pikiran dari kita klasifikasikan apakah ini masuk pada apa namanya keyakinan yang kasih sayang atau mungkin kedisiplinan atau mungkin di dalam keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, mungkin 4 atau mungkin 5, tergantung dari apa yang diberikan oleh siswa-siswa kita yang memberikan sumbangsi pikirannya. Tidak boleh makan pada saat pembelajaran, kita tampung. Nah, kemudian kita buatkan keyakinan kelas. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ketika hal ini sudah menjadi keyakinan kelas, misalnya ada keyakinan kelasnya disiplin, ada keyakinan kelasnya saling sayang menyayangi, kan ada anak-anak kita yang kadang mereka menyebut nama orang tua ya, itu yang terjadi di sekeliling kita. Mereka nak menyebut nama orang tua, nama ayah dari temannya, sehingga temannya merasa tidak senang dengan hal demikian. Nah, sehingga ini bisa kelas di sini bisa masuk pada keyakinan kelas saling menghargai atau saling sayang menyayangi. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, kelas anak-anak kita dilanggar oleh mereka,
maka kita berperan sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol yang kelima tadi, yaitu masih ingat? Sebagai Manajer. sebagai manajer. Kemudian ada tindakan yang akan nanti kita lakukan untuk itu, bukan sebagai penghukum, ya, bukan sebagai teman, tetapi kita nanti akan mendekati dia dengan melakukan restitusi. Ya. Baik. Mengapa keyakinan kelas harus kita lakukan? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, karena mereka yang mengusulkan keyakinan tersebut, sehingga mereka terpicu untuk melakukan keyakinan itu, dan dia akan merasa bersalah ketika mereka tidak melaksanakan keyakinan itu. Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan oleh guru? Ada mungkin yang bisa di antara teman-teman sekalian? Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru? Dengan melihat tayangan-tayangan tadi dan materi-materi yang telah saya berikan. Ada? Yang sudah ada? Oh, biasa. Besar Ali. Unjuk bakat. Unjuk bakat. Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan oleh guru? Jika mereka melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Guru mempersilakan kepada siswa untuk unjuk bakat di depan teman-teman. Unjuk bakat di depan teman-temannya. Apakah Dari anunya Bu, dia dari pelanggarannya dulu. Nah, dilihat dari pelanggarannya. Oke. Pelanggaran apa yang nilai, apakah dia tidak disiplin, apakah dia terlambat masuk belajar, Ya. apakah dia mengganggu temannya, sebagainya. Nah, jadi di sini ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan yang dilakukan oleh guru, pasti kita sudah bisa memahami dengan adanya tayangan-tayangan yang ada. Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Itu tadi sudah terjadi. Baik. Nah, ini yang dilakukan, yaitu segitiga restitusi. Kita memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan yang dilakukan ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran keyakinan, pelanggaran kedisiplinan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan video restitusi yang saya lakukan untuk salah satu peserta didik kita di sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Natika, mari duduk. Iya Bu. Tika, apa kamu baik-baik saja? Iya Bu. Ibu mau mendengarkan penjelasan kamu atau di kelas. Tidak apa-apa Bu. Ibu sangat senang mendengarkan Ibu mendapat. Saya jengkel Ibu. Saya sudah beberapa kali meminta gaun sofa, tapi tidak diberikan. Akhirnya saya memaksanya ke sudut sekolah dan merampas gaunnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Mengapa kamu melakukan hal itu? Karena selain saya jengkel, saya juga senang melihat wajah culun sampah. Apa kamu merasa hal yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak, Ibu. Kamu pasti punya
Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Iya dong Bu, saya sangat jengkel dan senang melihat wajah cemerlangnya Saka Ibu. Iya, ibu sangat paham. Kamu hanya memenuhi kebutuhan kamu. Itu kebutuhan kesenangan. Itu sangat manusiawi. Iya Ibu, ini adalah puncak kebahagiaanku ketika melihat si pelit Saka itu ketakutan dan agar semua teman mengakui bahwa saya adalah jagoan. Kamu bukan orang pertama yang mengatakan demikian. Semua orang akan berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan. Tapi coba kamu berpikir, seandainya kamu berada di posisi saat Dongkol lah Bu. baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu? Keyakinan apa ya? Apa keyakinan rasa aman Ibu? Iya, betul. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya? Saya akan mengganti makanan yang telah saya rampas tadi dan meminta maaf atas perlakuan saya. Ada tidak cara lain yang bisa membuat kamu bahagia? Ada Ibu, saya sangat senang main gitar, tetapi tidak ada yang mengajari. Jadi pelampiasan kesenanganku kepada Saka saja. Bagaimana kalau besok saya menemani kamu menemui Pak Rizky, yang istri kita yang baru? Dia kan masih terkenal. Ya Bu, saya mau. Saya yakin saya pasti bisa main gitar agar bisa tampil juga tahun depan di acara Mang Haris. Baik, ibu sangat bahagia dengan rencana ini. Baik Bu, saya akan menemui Saka, mengajaknya ke kantin, lalu mengganti makanan yang telah saya rampas, dan juga sekaligus meminta maaf atas perlakuan saya tadi. Baik, besok ibu tunggu di sini ya. Kita bersama-sama menemui Pak Rizky. Baik Bu. Membuatlah yang positif untuk orang lain dan ibu kamu sendiri. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Saya terima. Identitas. Misalnya Pak Aldi melakukan pelanggaran. Nah, kita harus lakukan dulu sih. Apa kabar Aldi? Oh baik. Ya alhamdulillah. Hari ini kamu tampak ganteng sekali. Hari ini kita mau sambilkan sini. Kita bisa mungkin memuji-muji atau membuat keakraban dengan anak-anak kita yang melakukan kesalahan tadi atau melakukan pelanggaran prinsip pidana tadi. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan mengapa dia melakukan hal demikian, ya, apa kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian kira-kira ketika dia melakukan pelanggaran tersebut, apa yang akan terjadi pada orang lain dan juga pada dirinya sendiri. Nah, jadi kita memvalidasi tindakannya, ya. Apa efeknya? Nah kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah keyakinan kelas yang sudah dilakukan tadi, kita menanyakan apakah keyakinan kelas, yang keyakinan kelas mana yang kamu langgar misalnya. Nah, ketika kamu melanggar keyakinan tersebut, apa yang akan terjadi pada diri kamu? Menanyakan keyakinan. Karena pasti dia merasa bahwa saya sendiri yang mengusulkan keyakinan, sementara saya sendiri yang melanggar. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, mari kita sama-sama jangan menjadikan posisi kita di sini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tapi mari kita memposisikan diri kita menjadi posisi yang kelima dengan merestitusi anak-anak. Mari kita menjadi manajer bagi mereka, agar mereka bisa melakukan hal-hal dalam dirinya, bukan dari orang lain. Tetapi dia memang menyadari bahwa hal ini yang saya lakukan benar, hal ini yang saya lakukan salah. Mungkin demikian untuk materi saya pada budaya positif. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu
Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian insya Allah dijawab oleh Allah, dan mari kita sama-sama melakukan hal-hal atau budaya-budaya positif ya, karena dari keyakinan kelas maka keyakinan kelas ini akan kita curahkan menjadi keyakinan sekolah dengan kesepakatan bersama. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi yang materi yang disampaikan oleh Ibu Hera, SPD, MPD. Tepuk tangan dulu. Ya, materinya luar biasa. Ya. Namun di balik luar biasaan materi yang disampaikan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami. Oleh karena itu sekarang kita buka sesi tanya jawab. Tapi apa yang kita dapatkan pada hari ini? Kita harus tanya jawab. Untuk teknik pertama ya, kita batasi syarat penanya. Oh ya, syarat penanya ya, satu penanya. Ya, jadi silakan ya, karena waktu silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Ya, minta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu pemateri menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, tapi saya mau diperjelas sedikit ya, supaya saya lebih paham. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada satu persoalan masalah di lapangan. Kebetulan saya punya anak wali, mulai di kelas 7 masalahnya itu juga, sampai semester ganjil. Berbagai upaya dari wali kelas dan guru mapel itu sudah mengadakan pendekatan berbagai cara, dan hasilnya sampai sekarang tidak banyak perubahan. Kira-kira langkah-langkah apa yang kami lakukan? Ini kan ada namanya apa, restitusi. Iya. Kira-kira restitusi apa yang harus saya lakukan, terutama saya sebagai wali kelas, ya, karena sudah berbagai upaya kami tempuh dan saya tempuh sendiri, tapi hasilnya boleh dikata tidak sesuai dengan harapan kami, ya seperti itu. Menjawab tadi yang baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk penjelasannya ini ada di sini. Kita lihat dulu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada dalam satu komunitas dan tidak dianggap oleh teman kita, keberadaan kita tidak dianggap oleh teman-teman kita, maka kita akan merasa kecewa. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan kita, bahwa kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Kemudian ini kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan sifat namanya, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Manusia itu membutuhkan rumah. Kita membutuhkan rumah untuk berteduh, kita membutuhkan makanan untuk melangsungkan hidup. Seperti itu. Kemudian penguasaan dan kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, bisa meninggalkan pengaruh. Nah, sebagai ini adalah sifat dasar kita, dasar manusia. Kita ingin dianggap bahwa kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ketika kita mempengaruhi orang lain secara positif, kita merasa bahagia. Nah, kemudian kebutuhan akan kemandirian, otonomi, ini kebebasan. Kita mau bebas, kita tidak mau tertekan.
Ya sama dengan siswa-siswa kita sebenarnya, dia tidak mau tertekan. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki anak-anak kita, mari kita gali. Digali apa yang mereka miliki. Kalau misalnya anak-anak kita senang menggambar, berikan dia kebebasan untuk menggambar. Mungkin seperti materi saya, materi terkait dengan teks deskripsi, anak-anak suka membuat video-video, saya membebaskan dia, silahkan membuat vlog. Yang suka membuat PPT, silahkan membuat PPT, tetapi dengan materi teks deskripsi. Ini memberikan kebebasan. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan, untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kita juga masih punya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kita mau bahagia. Ya, oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena kita mau bahagia, kita mencari pasangan hidup yang bisa selaras. Anak-anak juga demikian. Nah, mereka membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan kesenangan. Jadi ketika kita menjadi seorang penghukum, anak-anak kita akan lari dari kita. Dia tidak mau dekat dengan kita. Seperti itu. Terima kasih. Waktu yang diberikan untuk materi di daerah itu sudah 1 jam. Ya. Jadi sekarang kita berada di penghujung kegiatan aksi nyata kita hari ini. Sebagai kesimpulan untuk kegiatan aksi nyata kita hari ini adalah 5 posisi kontrol, ya, adalah menghukum, memberi rasa bersalah, bagaimana pemantau, dan posisi yang paling bagus digunakan adalah posisi ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia baru sudah dijelaskan. Ya, selanjutnya ya dengan kelas itu bila mana tidak ditaati maka akan diberikan restitusi. Untuk hukuman itu alternatif terakhir ya, kalau boleh ditiadakan karena lagi hukuman berikan kepada siswa. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian akhir kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang berluang dalam acara ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, pinggang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih. Gimana Bapak Ibu, sudah fresh? Ya.